kembali di acara Ayo Hidup Sehat. Nah, sekarang ini kita udah kedatangan tamu yaitu Dr. Enri Nadia. Dan kita akan ngebahas lagi soal perbincangan yang tadi sempat kita bahas ya, yaitu soal kantong mata. Betul. Ya, Dok, ternyata selain kerutan, kantung mata ini merupakan kekhawatiran wanita ya. Karena bisa mengganggu penampilan dan tentunya bisa membuat wajah tampak lelah dan lebih tua. Nah, Dok, sebelum kita membahas mengenai kerutan, kantung mata, kita lihat tayangan berikut ini tentang kantung mata. Berikut tayangannya. Memiliki kantung mata yang besar pastinya akan membuat penampilan kita terlihat kurang menarik. Kantung mata sebenarnya bukanlah masalah kesehatan yang serius dan membahayakan. Namun adanya kantung mata bisa menjadi pertanda bahwa tubuh kekurangan waktu istirahat. Banyak wanita menggunakan makeup untuk menyamarkan kantung mata. Ada juga yang menggunakan cara alami seperti dengan bengkoang, mentimun, es batu atau kentang. Cara alami ini cenderung lebih lama menghilangkan kantung mata. Agar hasilnya lebih maksimal, ada baiknya Anda menerapkan pola hidup sehat. Seperti tidur cukup 8 jam sehari, tidak merokok, konsumsi makanan sehat, dan tidak minum alkohol. Ya, itulah tayangan yang kita saksikan tadi ya. Ternyata banyak sekali cara yang dilakukan oleh para wanita untuk mengatasi kantung mata. Dok, sebetulnya kantong mata ini kan terbentuk dengan bertambahnya usia. Tapi ada sebagian wanita yang ternyata lebih awal munculnya, Dok. Nah, ini apa, Dok, faktor risiko terjadinya kantung mata? Ya, jadi memang kantong mata itu biasanya dihubungkan dengan proses aging ya. Tapi proses aging sendiri tergantung juga ada faktor genetik. Betul. Ya. Jadi pada beberapa kondisi misalnya orang tuanya atau berbakat untuk kantong mata yang timbul lebih awal, jadi bisa kena turunan, bisa kena juga ya. Okay. Jadi bisa timbul lebih awal dibanding teman-teman seusianya seperti itu. Nah, Dok, sebetulnya bagaimana nih bisa terjadi kantung mata ya? Karena kan ada yang bilang kalau kurang tidur muncul kantung mata. Tapi ada juga yang tidurnya pules, nyenyak, tapi ada kantung mata juga. Ini ada gambar di layar, mungkin ini, bisa Dok, lebih jelas. Ayo, Dok. Ya. Supaya lebih jelas. Ya. Ya, jadi memang kalau kantong mata itu timbul di daerah yang pas di bawah, di daerah palpebra inferior kita bilang, jadi daerah kelopak mata bawah ya. Timbulnya itu karena kekenduran dari otot dan kulit juga gitu. Jadi sudah berkurang kekendurannya, sudah tidak elastis lagi, Dok ya? Iya, jadi bukan lemaknya yang bertambah banyak sebenarnya, tapi kekenduran dari otot. Tapi ada kantung mata yang isinya kayak cairan, Dok. Nah, itu apakah karena adanya pelebaran pembuluh darah atau bagaimana, Dok? Jadi sebenarnya kalau di operasi ya, kantong mata itu ada dua ya kalau kita lihat ya. Jadi ini yang saya bilang tadi karena kekenduran otot, jadi lemak yang memang ada tadinya di dalam mata itu menonjol keluar. Jadi berkumpul lemaknya, Dok ya, seperti itu. Terus ada juga pasien-pasien dengan ototnya sendiri yang tebal sebenarnya. Jadi kita istilahnya hipertrofi, jadi ototnya sendiri menebal gitu. Karena memang faktor genetik tadi. Nah, itu harus dibedakan sebelum tindakan operasi supaya operasinya juga sesuai. Nah, Dok, sebelum melakukan tindakan operasi, apakah ada solusi lain untuk mengatasi kantung mata? Iya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang keluhan kantong mata itu banyak sekali. Dari umur 30 sudah datang ya. Jadi untuk kasus-kasus awal dan pasien yang masih takut untuk operasi, biasanya kita anjurkan misalnya tindakan yang non-operatif sifatnya. Bisa dengan menggunakan filler, itu tujuannya menyarukan. Jadi kalau filler itu kita isi di daerah, justru bukan di kantong matanya, justru di bawah sini, di atas tulang gitu ya. Tujuannya supaya menyarukannya, jadi kayak menyamarkan dari kantong mata. Terus kedua ada treatment alat-alat saat ini banyak berkembang ya, tindakan non operatif menggunakan radiofrekuensi seperti Thermismut atau menggunakan gelombang ultrasonik intensitas tinggi. Itu hanya membantu untuk kasus-kasus awal, tapi pada akhirnya untuk kasus yang lebih berat itu membutuhkan tindakan operatif ya. Nah, dan biasanya Dok ya, kantong mata selalu disertai dengan warna gelap. Ya. Nah, ini
Kenapa dok bisa muncul seperti itu? Jadi ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang keluhan pasien tuh kadang-kadang kantong mata dan lingkaran hitam di bawah mata ya. Jadi memang perlu diketahui bahwa lingkaran hitam itu ada dua macam ya. Karena penyebabnya karena pigmentasinya. Kita tahu golongan tertentu seperti keturunan India, mereka cenderung untuk timbul warna gelap karena masalah pigmentasi. Yang kedua, karena masalah gangguan pembuluh darah alirannya. Kita ketahui di sini nih ada pembuluh darah yang namanya arteri angularis. Nah, kalau pada pasien tertentu dengan riwayat alergi, mungkin tahu juga ya dok ya, ada istilahnya allergic shyness ya. Jadi itu lingkaran hitamnya walaupun masih umur 18 tahun sudah timbul. Itulah kenapa orang yang ada bakat alergi itu memiliki lingkaran mata yang gelap. Iya, memang betul dan memang pada usia bertambahnya usia juga kecenderungan untuk tambah hitam. Kenapa? Karena lemaknya sudah mulai diserap dok. Jadi jarak antara pembuluh darah ke kulit itu makin dekat. Jadi makin kelihatan lingkaran hitam. Dok, kalau seperti itu ya, andai kata sudah muncul kantung mata. Nah, langkah apa yang di awal yang dapat dilakukan oleh pemirsa untuk mengatasi kantung mata? Iya, jadi tentu kalau sudah timbul pasien maunya cepat hilang. Betul. Maunya begitu, maunya instan ya, nggak mau tuh yang maaf pakai bengkoang kayak tadi lama sekali ya. Jadi kita treatment yang tadi yang early saat timbul pertama lebih baik supaya tidak bertambah berat. Tentu kita merubah sama pola hidup harus sehat ya, jadi tidur cukup ya dok ya. Terus kalau pakai kacamata digunakan kacamatanya supaya ototnya tidak lemah gitu ya kan. Kita kalau terus menerus dipaksa dia akan lemah ya. Oke. Ya. Sepertinya ada telepon masuk tadi ya? Oh, mati ternyata. Oke. Dan ternyata banyak sekali dok pertanyaan mengenai kantung mata seperti yang masuk di halaman Facebook kita. Kita lihat tayangannya berikut ini. Dok, saya Wisal. Saya mau bertanya, apakah efek dari mata yang berkantong dan adakah terapinya? Terima kasih. Efek mata yang berkantong tentunya mengganggu penampilan dok ya. Iya. Bagaimana dok? Iya, jadi sebenarnya keluhan kantong mata itu lebih ke arah estetika ya dok ya. Jadi tidak mempengaruhi fungsi dari penglihatan sendiri. Jadi tidak perlu takut kantong mata itu menyebabkan gangguan penglihatan. Tapi tentu dengan sekarang ini apalagi ya kita media sosial, terus kita secara sosial lebih aktif ya. Banyak sekali bahkan kalangan pria pun untuk operasi kantong mata dok. Udah mulai concern dok ya. Karena mereka berbisnis ya, ketemu orang, pengennya tampil lebih segar tentunya ya. Baik dok, kita kembali lagi dan nampaknya nih Dokter Arlin ada pertanyaan nih. Banyak banget pertanyaannya kayaknya. Karena apalagi kita ya yang suka jaga malam, pasti kan kadang suka timbul nih ya dok kantung mata. Dan tadi kita saksikan tayangan di sebelumnya bahwa banyak yang mengatasi kantung mata itu dengan menggunakan mentimun dingin atau juga bengkoang atau juga kantung mata itu dikompres dengan es batu. Nah itu bagaimana dok? Ya, basically tujuan terapi yang tadi ketimun, bengkoang, es batu itu sama. Tujuannya untuk cooling. Cooling itu apa? Jadi terjadi pengerutan dari pembuluh darah. Jadi ibaratnya diambil efek shrinkage-nya ya. Jadi lemak yang tadinya menggembung jadi mengecil. Tapi tentu sifatnya sangat temporer sebenarnya ya. Jadi kalau untuk yang lebih tahan lama bisa menggunakan teknologi kedokteran yang ada saat ini, baik menggunakan radiofrekuensi atau ultrasonik tadi. Tapi juga harus aman ya, harus yang aman. Makanya itu kita harus berkonsultasi dengan dokter yang mumpuni. Dan dokter kantong mata itu ada pengaruhnya gak sih sama usia dok? Kan kalau tadi tuh masih 18 tahun tapi udah ada kantong mata. Nah ada tips gak sih dok gimana caranya supaya mencegah kantong mata gitu? Ya, yang tadi, jadi basically kantong mata tuh penuaan sama yang disebutkan dokter Atika tadi ya, bahwa tergantung juga dari lifestyle gitu ya. Jadi kayak yang saya sebutkan, tidur yang cukup, minum yang cukup banyak ya dok ya. Terus yang itu menggunakan kacamata gitu. Jadi kalau memang kita minus misalnya atau plus, gunakan kacamata kita gitu supaya otot-otot mata itu tidak dipaksa bekerja berlebihan. Jadi berpengaruh ya dok, ternyata minus plus yang jarang pakai kacamata tuh malah ngebuat kantong mata. Terus ada pengaruhnya gak sih dok sama orang-orang yang sering pakai laptop, gadget atau nonton TV? Oh ya, gitu? itu pengaruh sekali ya. Sekarang apalagi ya sedikit-sedikit kita medsos terus ya. Jadi memang perlu dibatasi. Kita ketahui katanya nggak boleh lebih dari 1 jam ya dok ya. Itu secara terus-menerus melihat melihat mata.
Tapi bagaimana dok dengan orang yang memang di malam hari kerjanya? Seperti kita nih dok ya, jaga ya, malam, ya kan? Curhat nih dok. Oh curhat nih dok, gimana nih dok? Kan kita jaga malam, tapi kan kita setiap siang harus selalu menyapa pemirsa yang ada di rumah. Nah bagaimana nih dok? Aduh gimana ya, sama sih, saya pernah juga mengalami hal yang sama ya. Jadi memang tetap saja harus usahakan tidur yang cukup ya. Tapi memang kepada saat mumpung masih muda ya, sebelum terjadi dirawat juga. Jadi menggunakan krim mata tuh membantu. Oh krim mata krim mata juga membantu, ya, dok, tapi tetap sih istirahat yang cukup. Oke, tetap akan lebih istirahat baik. yang cukup. Iya. Prinsipnya kembali lagi, tetap ayo hidup sehat.